Shalom, kita berjumpa kembali di dalam program pesan singkat. Ada satu pertanyaan, kenapa Allah memberikan tabut perjanjian kepada bangsa Israel? Kalau kita merenungkan dengan cermat, bahwa memang Allah itu tahu kalau bangsa ini tidak bisa menjalani kehidupan mereka, menghadapi segala sesuatu tanpa penyertaan Tuhan. Karena gambaran dari tabut perjanjian itu adalah kehadiran Allah bagi bangsa Israel. Sehingga dengan adanya tabut itu membuat bangsa ini mengalami kemenangan di dalam setiap kali mereka berperang. Dan bukan hanya itu saja, tetapi mereka juga diberkati dengan begitu luar biasa. Dalam kehidupan kita, tentunya kita membutuhkan Tuhan, membutuhkan Allah dalam hidup ini. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita manusia, otak kita, otot kita, atau kecerdasan kita untuk mengatasi segala persoalan. Karena semampu-mampunya kita manusia mengatasi kesulitan dalam hidup kita, ada satu titik di mana kita tidak akan mampu lagi menghadapi segala kenyataan. Sama seperti bangsa Israel, mereka tidak mungkin mampu tanpa penyertaan Tuhan. Hal ini digambarkan oleh Raja Daud ketika dia menulis di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ayat ini rasanya sudah ribuan kali kita dengarkan dan bahkan mungkin menjadi perenungan yang sangat serius dalam kehidupan kita. Kenapa Daud bisa berkata demikian? Karena dia mengalami pertolongan dari Tuhan. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat kunci di sini pada ayat yang keempat dikatakan begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa Daud mengatakan demikian? Daud begitu percaya bahwa Allah yang disembah oleh Daud adalah Allah yang luar biasa. Dan dia sudah mengungkapkan pada ayat-ayat yang pertama, ayat yang kedua, dia menggambarkan bahwa Allah itu adalah seorang gembala. Kenapa Daud bisa menggambarkan Allah sebagai seorang gembala? Karena Daud juga adalah gembala, menggembalakan kawanan kambing domba. Sebagaimana Daud bertanggung jawab terhadap ternak yang dijaga dia, dari serangan serigala, binatang buas, Daud berani untuk berkelahi dengan binatang buas, untuk menjaga domba-domba atau kawanan binatang peliharaan dia. Dia menjaga dengan baik. Dia rela bertarung. Dia menggambarkan Allah itu seperti itu. Adalah gembala yang menjaga, melindungi, memberikan makan kepada Daud sekalipun Daud dalam lembah kekelaman. Jadi penggembalaan Allah itu sudah dinyatakan Allah kepada bangsa Israel juga. Bagaimana Allah menuntun bangsa ini memberikan tabut perjanjian sebagai bentuk penggembalaan Allah kepada bangsa Israel, supaya bangsa ini tidak mengalami masa-masa buruk dalam hidup mereka. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita butuh yang namanya gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tapi yang menjadi persoalannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita secara seutuhnya? Atau kita hanya memetakan, bagian ini Tuhan boleh campur tangan, bagian itu tidak usah.
Kita seolah-olah mengatur Tuhan. Tuhan boleh menolong saya pada situasi tertentu. Pada situasi yang lain tidak usah Tuhan tolong saya. Saya percaya kalau kita melakukan hal itu, kita akan mengalami kehancuran dalam hidup ini. Tapi kalau kita meniru apa yang disampaikan oleh Daud, tetap melibatkan Tuhan dalam kehidupannya sebagai seorang gembala di sepanjang hidupnya, sehingga Daud mengalami kemenangan. Kita lihat kembali kepada bangsa Israel. Setiap kali bangsa ini tidak mengindahkan Tuhan, dia seperti mengabaikan tabut perjanjian. Apa yang terjadi? Mereka mengalami kekalahan. Mereka mengalami kehancuran. Tapi kalau mereka melibatkan Allah, mereka mengutamakan Tuhan, tabut perjanjian menjadi hal yang utama bagi mereka, mereka mengalami kemenangan. Jadi kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita itu sangat penting. Jangan menempatkan Tuhan hanya pada posisi-posisi tertentu saja, tapi libatkan Tuhan di setiap waktu dalam kehidupan kita. Sebagai gembala yang agung, Dia akan memberkati kita, memberikan kita makan, memberikan kita minum, memberikan kita kesehatan, dan sebagainya. Menjaga kita dari berbagai macam hal. Sampai kita benar-benar mengalami anugerah Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Jadikanlah Tuhan sebagai gembala yang agung dalam hidup kita. Dan saya percaya jemaat Tuhan di Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.